Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor M. Nur Mustafa PhD yang telah membuka acara pagi ini. Narasumber Prof. Siti Kusujarti dari Warren Wilson College, North Carolina, USA, dan Profesor Taifo Mahmud dari Oregon State University, Oregon, USA. Terima kasih Bu, Pak, sudah bersedia hadir pagi ini, walaupun perbedaan waktu kita 12 sampai 13-14 jam mungkin ya, dibandingkan di sana. Kemudian manajer PU Aksi, Bapak Dr. Fajar Stuhadi, manajer PU Aksi mungkin hadir dari Universitas Jambi, Universitas Malikul Saleh, dan mungkin dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Riau, Ketua LPPMP dan Ketua LPPM Universitas Riau, dan juga mungkin tim dari Project Management Unit di Kemendikbud, mungkin ada beberapa saya lihat hadir di sini, dan teman-teman semua, para dosen, baik dari UNRI maupun dari luar UNRI. Terima kasih telah hadir pagi ini. Hari ini kita akan mendengarkan best practice. Jadi suasananya mungkin santai saja, karena tadi kemarin saya juga sudah dipesankan sama Prof. Siti Kusujarti, ini panggilannya Prof. Atik ya. Prof. Jadi Prof. Atik sama Prof. Taifo, presentasi nggak lama-lama, kita lebih banyak diskusi. Jadi Bapak pengen tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan, atau mungkin bisa sharing pengalaman apa dari Bapak Ibu semua. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendengarkan sharing pengalaman dari para peneliti Indonesia di luar negeri gitu. Jadi pertama kita akan yang mempresentasikan pertama adalah sengaja kami bagi dua narasumber yang bidangnya berbeda, yaitu social science sama science STEM gitu. Prof. Atik dari Departemen Sosiologi dan Antropologi, jadi mewakili peneliti social science. Jadi apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang penelitian social science, mungkin challenging-nya gitu, bisa langsung nanti hari ini. Beliau menamatkan bachelor-nya dari Universitas Gadjah Mada dan master sosiologinya dari University of Kentucky. Jadi Prof. Atik dari alumni UGM, lalu ke Universitas Kentucky untuk master dan PhD. Penelitian experience-nya saya lihat nih cukup banyak ya, jadi agak susah untuk diceritakan satu persatu. Tapi mungkin yang akan sedikit saya highlight, selain sosiologi dan antropologi, bidang tentang gender nih cukup intens dilakukan Prof. Atik. Jadi kebetulan di Proyek Aksi kita juga ada misi ini Prof. Atik, bahwa segala kegiatan kita dan nanti gedung juga yang akan dibangun itu harus gender responsif gitu. Jadi isu-isu gender juga mulai digeliatkan di UNDRI, di universitas-universitas yang mendapatkan proyek aksi. Jadi itu ada banyak target gender action plan yang dibebani ke proyek ini. Gitu. Jadi mungkin nanti kita bagi tim, di sini ada beberapa tim peneliti gender juga, mungkin nanti kita bisa manfaatkan ceritanya. Saya kira itu, tanpa memperpanjang, mungkin kita bisa dengarkan presentasi dari Prof. Atik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sekali Bu Nana, terima kasih juga Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu semua yang ada di Pekanbaru di Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk, walaupun melalui Zoom, untuk berjumpa kembali dengan beberapa teman lama dan kemudian juga berjumpa dengan teman-teman yang baru di sini. Seperti yang Ibu Nana sebutkan tadi, mungkin kita akan lebih baik apabila kita santai tetapi produktif ya. Jadi presentasi saya nanti mungkin
mudah-mudahan tidak terlalu panjang sehingga kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk presentasi saya akan menekankan pada penulisan jurnal. Akan tetapi kalau ada pertanyaan nanti tentang penulisan buku ataupun book chapter, saya dengan senang hati juga akan berusaha untuk menjawab. Mungkin langsung saja saya akan share screen. Kelihatannya saya belum dijadikan host, jadi belum bisa sharing. Mungkin bisa di... Fatin bisa tolong? Mungkin sekalian dengan untuk Prof. Typhon nanti Fatin dijadiin co-host. Oh udah, Prof. Atik udah. Sudah ya? Oke, ya. Oke, jadi seperti yang disebutkan tadi, saya di sini dari Department of Sociology and Anthropology di Warren Wilson College yang letaknya di Asheville di North Carolina, di negara bagian North Carolina yang letaknya di sebelah tenggara Amerika Serikat. Jadi saya termasuk di pantai timur Amerika Serikat sehingga perbedaan waktunya 12 jam dengan Pekanbaru sekarang jam 9:27 malam. Untuk presentasi saya pagi ini, saya akan memulai dengan hal-hal apa yang kira-kira perlu kita pertimbangkan ketika kita menulis artikel di jurnal untuk publikasi di berbagai international journal. Kemudian hal-hal ataupun aspek-aspek maupun bagian-bagian yang mungkin perlu kita cermati ketika menulis jurnal. Antara lain nanti saya akan diskusikan masalah thesis statement, abstract, introduction, literature review, metodologi, result, finding, dan conclusion. Itu karena itu biasanya merupakan bagian-bagian utama dari penulisan jurnal, sehingga saya akan membahasnya satu persatu dan kemudian nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan pembahasannya. Sebelum kita menulis artikel, salah satu hal yang perlu kita kemukakan atau kita pikirkan adalah fokus atau tujuan dari penulisan artikel yang akan kita tulis. Tentu saja sebelum kita menulis sebuah artikel, kita harus memiliki tujuan yang jelas atau fokus yang jelas. Karena tanpa tujuan dan fokus yang jelas, artikel kita tidak akan bisa dimuat dan tidak akan memiliki isi yang tepat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, saya juga melihat bahwa teman-teman di Indonesia sebenarnya banyak sekali penelitian-penelitian yang menarik. Akan tetapi mungkin seperti yang disebutkan tadi, masalah atau challenge-nya adalah bagaimana mengemas hasil-hasil penelitian tersebut sehingga bisa dituangkan dalam bentuk jurnal artikel. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa menuangkan dalam bentuk jurnal artikel adalah memiliki fokus dan tujuan yang jelas. Untuk apa kita menulis artikel tersebut dan mengapa kita perlu menulis artikel tersebut sehingga artikel tersebut bukan hanya akan dimuat dan dibaca oleh orang lain, akan tetapi bagaimana temuan-temuan ataupun ide-ide yang kita tuangkan dalam artikel tersebut memiliki suatu kebaruan atau ide-ide yang bukan hanya menarik, akan tetapi bisa mengkontribut atau memberi sumbangan kepada
ilmu atau pengetahuan yang telah ada. Salah satu hal terutama dalam bidang sosial, hal yang biasanya cukup challenging adalah bagaimana kita merumuskan apa yang disebut sebagai thesis statement atau pokok pikiran yang merupakan roh atau yang merupakan bukan hanya fokus akan tapi yang merupakan pemikiran utama dari artikel yang kita tulis. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu mengingat audiens dari jurnal tersebut. Audiens ini bisa berkaitan dengan disiplin ilmu dari pembaca dari jurnal tersebut. Walaupun kita dari ilmu sosial, akan tetapi banyak jurnal-jurnal yang sangat spesifik audiensnya. Jadi kita harus tahu audiens dari jurnal tersebut siapa, sehingga cara penyampaian ide kita juga tepat dan mengenai sasaran, dan juga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan audiens yang ada dalam jurnal tersebut. Hal berikutnya yang perlu kita pikirkan dengan serius adalah bagaimana kita menghubungkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, teori-teori yang sudah ada, debat maupun disagreement ataupun conversations yang ataupun kontroversi yang berkaitan dengan topik yang akan kita kupas di dalam artikel kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengembangkan struktur argumentasi yang logis. Jadi di dalam jurnal artikel kita harus memiliki struktur argumentasi yang runtut dan logis, dan juga perlu diterangkan argumentasi kita secara bukan hanya detail, akan tetapi juga secara jelas, sehingga hubungan-hubungan antara sub-sub ide itu kelihatan dengan jelas dan saling berkaitan dengan jelas. Itu adalah 5 hal yang mungkin perlu kita pikirkan sebelum kita menulis sebuah jurnal artikel. Terutama poin nomor 2, nomor 4 dan 5 saya kira sangat penting, dan seringkali kita kurang memikirkan hal tersebut dengan serius. Selanjutnya, sebelum kita submit ke sebuah jurnal, kita juga harus mengetahui tentang jurnal tersebut. Sebelum kita memilih jurnal, bahkan kita harus melakukan semacam research atau semacam mengumpulkan informasi tentang berbagai jurnal yang kira-kira tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Seperti misalnya sekarang ini saya sedang menulis artikel tentang mutual aid yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Jadi karena adanya pandemi, bagaimana masyarakat di tingkat bawah atau di tingkat komunitas itu berusaha untuk menolong diri mereka sendiri. Jadi fokusnya adalah tentang agensi dari komunitas-komunitas ini. Jadi kemudian saya melakukan penelitian ini bersama dengan mahasiswa saya. Kami melihat beberapa kemungkinan jurnal yang mungkin tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian ini, dan beberapa alternatif jurnal itu bukan hanya berkaitan dengan sosiologi, akan tapi juga berkaitan dengan misalnya
disaster atau kebencanaan, berkaitan juga dengan social movement, berkaitan juga dengan antropologi karena kita melakukan penelitian ini dengan melakukan metodologi kualitatif misalnya. Jadi sebelum kita memilih satu jurnal, kita harus berpikir dulu melihat kemungkinan beberapa jurnal yang mungkin tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Jadi jangan langsung merujuk pada satu jurnal saja, akan tetapi kita juga perlu melihat beberapa kemungkinan, beberapa jurnal yang kemungkinan tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian kita. Jadi ketika kita mulai melihat beberapa jurnal, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah pertama melihat skop dari jurnal tersebut. Karena apabila skop dari jurnal tersebut ternyata tidak sesuai dengan skop penelitian kita, walaupun artikel kita adalah artikel yang bagus, akan tetapi kalau tidak tepat untuk jurnal tersebut, akhirnya juga akan ditolak. Jadi ketepatan antara fokus tujuan dari jurnal tersebut dengan fokus dan tujuan dari penelitian kita itu perlu matching. Jadi harus benar-benar tepat pemilihan jurnal itu. Jadi tergantung karena misalnya saya melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Akan tetapi jurnal yang saya pilih fokusnya kepada penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif misalnya. Nah, itu kurang tepat. Juga misalnya dari sudut teori. Apabila jurnal tersebut lebih menekankan kepada teori, katakanlah teori critical theory misalnya. Tetapi saya tidak menggunakan perspektif tersebut. Jadi kemungkinan artikel saya tidak akan diterima karena ketidaktepatan pemilihan jurnal. Kemudian kedua yang sangat penting adalah kita harus benar-benar memperhatikan dan memahami guideline untuk penulis. Jadi tiap jurnal itu selalu ada apa yang disebut sebagai guideline for author. Di dalam guideline itu biasanya jurnal secara spesifik akan menyebutkan misalnya citation style. Jadi citasinya harus berdasarkan style yang apa. Pada umumnya untuk ilmu sosial biasanya mereka memakai APA atau American Psychological Association citation style. Tapi kadang-kadang juga ada yang mengharuskan kita memakai misalnya MLA atau Chicago style dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya citasi style kita ternyata salah, itu juga akan menghambat penerimaan artikel kita. Jadi kita harus benar-benar secara rinci dan hati-hati melihat guideline untuk author agar selingkung misalnya itu menggunakan selingkung yang tepat. Jadi itu adalah salah satu hal yang seringkali mungkin kurang diperhatikan, dan karena saya tahu banyak teman-teman di Indonesia biasanya kalau ada proyek itu ada deadline yang sangat ketat ya. Jadi kadang-kadang kita terburu-buru, pokoknya harus ada bukti submission begitu yang harus disertakan pada laporan penelitian. Nah, kadang-kadang karena terburu-buru kemudian tidak dicek guideline untuk author sehingga akhirnya artikel tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Kemudian editorial board, kita harus melihat siapa mereka, dari disiplin apa, supaya sekali lagi artikel kita itu tepat. Jadi apakah editorial board itu sebagian besar misalnya dari
disiplin ilmu tertentu misalnya. Nah, kalau misalnya sebagian besar dari editorial board berasal dari ilmu ekonomi misalnya, nah kemudian artikel saya lebih kepada sosiologi, nah mungkin itu kurang tepat misalnya untuk submit ke jurnal tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, metodologi, teori, tema maupun background dari jurnal tersebut juga sangat penting untuk diperhatikan. Open access, sekarang banyak jurnal yang memberikan pilihan agar kita bisa mensubmit open access. Biasanya open access harus ada persyaratan untuk pembayaran, akan tetapi apabila kita publish open access, biasanya kemungkinan untuk disitasi oleh orang lain sehingga menaikkan AIDS index itu lebih besar, sehingga mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan apabila kita ingin misalnya agar artikel kita itu bisa di-cite oleh sebanyak mungkin orang dan juga bisa diakses oleh banyak orang. Karena salah satu sebenarnya, kalau menurut saya, salah satu tujuan utama kita mempublikasikan hasil penelitian kita adalah supaya kita bisa berdialog dengan mereka yang melakukan penelitian sejenis, dengan mereka yang sudah melakukan penelitian dalam topik yang mungkin hampir sama. Sehingga sebenarnya salah satu tujuan utama dari publikasi di dalam jurnal bukan hanya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, akan tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan ide kita dan bisa mengkomunikasikan ide kita dengan mereka yang melakukan penelitian yang senada maupun mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik yang kita bahas. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu hal, karena saya sudah melakukan berbagai macam kolaborasi dengan teman-teman di Indonesia. Menurut pengalaman yang saya miliki ketika berkolaborasi dengan teman-teman di Indonesia adalah mungkin juga karena kita tidak dibiasakan untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai thesis statement. Thesis statement itu pada dasarnya adalah main point atau ide utama maupun argumentasi utama yang akan kita diskusikan di dalam artikel atau paper yang kita tulis. Nah, ini harus jelas dan kita harus berani mengemukakan thesis statement ini. Thesis statement ini biasanya dikemukakan di paragraf pertama sehingga ketika orang ingin membaca dan ingin mengetahui apakah artikel kita ini cukup berguna bagi mereka atau mereka tertarik untuk membaca selanjutnya, yang mereka lihat adalah thesis statement ini dulu. Jadi thesis statement yang kuat atau argumentasi maupun pokok-pokok bahasan yang jelas dan yang jelas tetapi singkat dan padat itu sangat penting, sehingga hal tersebut harus dipikirkan dan mungkin adalah salah satu hal yang mungkin harus dikembangkan sebelum kita menulis artikel yang seutuhnya. Jadi karena apa? Karena thesis statement ini juga memberikan gambaran tentang apa yang nantinya akan kita kemukakan di dalam artikel kita. Dan juga kita harus melihat kepada apa yang sudah dikemukakan oleh orang lain yang berkaitan dengan topik-topik yang akan kita bahas. Jadi hal-hal yang kontroversial, hal yang masih diperdebatkan oleh penulis yang lain dan sebagainya itu harus dibahas di situ dan thesis statement kita harus berkaitan dengan hal-hal tersebut sehingga penelitian maupun tulisan kita ada kaitannya dengan
penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga di situ thesis statement kita akan menjelaskan kontribusi apa yang akan kita berikan melalui tulisan kita ini. Jadi di situ jelas bahwa thesis statement ini harus kuat. Jadi thesis statement yang kuat adalah salah satu hal utama yang perlu kita kemukakan, dan itu harus diletakkan di bagian awal sehingga orang tahu apa yang akan kita kemukakan dalam jurnal artikel yang kita tulis. Kemudian abstrak tentu saja ya. Abstrak adalah bagian pertama. Jadi thesis statement juga harus disebutkan dan disamerikan di dalam abstrak. Kemudian thesis statement itu akan di-explain lebih lanjut di bagian-bagian yang lain, terutama di bagian introductions. Jadi abstrak ini tergantung dari jurnalnya, tapi biasanya jurnal mensyaratkan abstrak itu sekitar 200 sampai 300 kata. Ada beberapa jurnal yang mensyaratkan sekitar 150, tapi biasanya sekitar 200-220 kata biasanya. Akan tapi sekali lagi tergantung dari guideline untuk author. Jadi jangan sampai kalau jurnal tersebut mensyaratkan misalnya 200 kata, jangan sampai kita melebihi jumlah kata yang dipersyaratkan oleh jurnal tersebut. Abstrak harus memuat summary atau semacam ringkasan dari penelitian kita, termasuk di dalamnya tentu saja temuan-temuan utamanya, akan tapi kita juga harus menyebutkan misalnya metodologi dan kemudian teori-teori utama yang kita pakai di dalam penelitian kita. Dan sekali lagi abstrak ini, di dalam abstrak ini kita harus benar-benar jelas, dengan jelas menerangkan apa tujuan utama tulisan kita ini, apa temuan dari penelitian kita, dan bagaimana temuan itu dilakukan atau dengan proses apa kita menemukan hal tersebut. Jadi hal tersebut harus jelas. Oke. Elemen abstrak, apa saja yang perlu dimasukkan di dalam abstrak? Tentu saja salah satu hal yang harus kita kemukakan adalah tujuan ataupun main idea dari artikel kita, kemudian metode yang kita pakai dalam penelitian kita, teori, dan kemudian kesimpulan dan implikasi dari penelitian kita. Jadi hal tersebut termasuk implikasi sosial, implikasi lainnya, dan juga sumbangan dari temuan kita terhadap perkembangan penelitian yang berkaitan dengan topik yang kita bahas. Introductions atau pendahuluan ini sangat penting. Sekali lagi tergantung dari jurnal. Ada jurnal yang tidak mensyaratkan kita harus memiliki introduction dalam arti disebut sebagai introductions. Bisa saja mungkin introduction-nya itu disebut sebagai hal yang lain, akan tetapi pada dasarnya tujuan utamanya adalah mengenalkan topik yang akan kita bahas di dalam artikel kita. Jadi di dalam introductions kita harus mengemukakan atau menerangkan masalah yang merupakan masalah utama yang akan kita bahas dalam jurnal artikel kita. Jadi kenapa masalah itu timbul
dan faktor-faktor apa yang menyebabkan masalah tersebut timbul. Kemudian kita juga harus mereview literatur-literatur sebelumnya, sehingga sekali lagi kita harus mengembangkan atau menggambarkan bagaimana penelitian kita itu berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Dan hal yang sangat penting di sini adalah menunjukkan kenapa penelitian kita penting. Salah satunya adalah karena penelitian kita ini berusaha untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Atau penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk menjawab kelemahan-kelemahan dari penelitian sebelumnya, misalnya. Sehingga kita harus mengemukakan dengan jelas kenapa penelitian ini penting dan bagaimana penelitian ini bisa membantu untuk mengembangkan pengetahuan tentang topik yang kita bahas di dalam artikel kita. Significance of the research. Jadi itu adalah arti penting dari tulisan atau penelitian kita. Kemudian sekali lagi thesis statement seperti yang saya sebutkan tadi biasanya harus dikemukakan lagi di dalam introductions agar jelas. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu hal yang biasanya dikemukakan di introductions adalah bagaimana kita menerangkan mengapa penelitian ini penting dan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Sehingga di situ kita tunjukkan bahwa ada defisiensi, bahwa ada kelemahan-kelemahan, bahwa ada gap yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini pada dasarnya atau salah satu fungsi utamanya adalah mengisi gap yang belum bisa diisi oleh penelitian sebelumnya. Literatur review ini biasanya adalah salah satu hal yang sangat challenging ya untuk dilakukan oleh siapa saja. Akan tapi saya melihat juga dalam kelas-kelas di mana kebetulan saya mengajar kelas metodologi penelitian sosial, sehingga mahasiswa harus menulis proposal penelitian mereka. Biasanya yang paling sulit ini adalah ketika mereka menulis literatur review. Dan juga saya lihat ketika saya berkolaborasi dengan banyak teman-teman di Indonesia, penulisan literatur review ini juga merupakan hal yang cukup challenging. Karena biasanya salah satu tendensinya ketika kita menulis literatur review itu biasanya kecenderungannya adalah hanya mengumpulkan literatur sehingga supaya kelihatan bahwa literatur review kita itu banyak, bahwa kita itu men-cite sebanyak mungkin literatur yang sudah ada. Akan tapi teknik tersebut mungkin merupakan langkah pertama, akan tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Literatur review itu bukan hanya mengumpulkan literatur, akan tetapi kita harus menunjukkan bahwa literatur yang kita miliki atau literatur yang kita masukkan di dalam literatur review itu memberikan dasar berpikir pada penelitian kita. Dan kita juga harus apa yang disebut jadi melokasikan atau mengidentifikasikan hubungan antara literatur yang ada dengan penelitian kita sendiri. Sehingga setiap literatur yang ada itu harus dihubungkan dengan research questions atau pertanyaan yang akan dijawab di dalam penelitian kita. Sehingga di situ kita bukan hanya menggunakan literatur, akan tetapi bagaimana kita menggunakan literatur untuk membantu kita menjawab pertanyaan yang ada di dalam penelitian kita. Dan kita juga harus dengan
melalui literatur review kita harus mengidentifikasikan perdebatan-perdebatan apa yang terjadi yang berkaitan dengan topik yang kita bahas, dan kemudian di mana posisi kita dalam perdebatan tersebut. Jadi kita harus juga berani mengambil posisi dalam perdebatan tersebut, tetapi kita jangan hanya mengambil posisi, tetapi juga harus menerangkan, menjustify kenapa kita mengambil posisi tersebut. Sehingga kita bukan hanya sekedar sekali lagi mendeskripsikan literatur yang ada, akan tetapi kita juga harus menganalisa literatur tersebut dan melokasikan posisi kita, di mana posisi kita dalam kaitannya dengan literatur-literatur yang ada. Kemudian juga literatur tersebut harus bisa membantu kita untuk menerangkan research questions yang kita miliki. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut, ini hanya sebagai example aja. Kemudian juga salah satu kelemahan dari literatur review yang biasanya dilakukan kebanyakan orang adalah menjejer literatur yang ada. Tetapi literatur review yang baik itu adalah literatur review yang mengumpulkan literatur review yang senada, yang memiliki kesamaan atau yang memiliki perbedaan. Sehingga kita tidak hanya sekedar menurut A begini, menurut B begini, menurut C begini. Akan tetapi A, B, C menyetujui bahwa apabila ada kenaikan income, misalnya saja ya, kenaikan income perempuan memiliki income yang lebih besar, kemudian mereka cenderung untuk memiliki posisi yang lebih baik dalam rumah tangga, misalnya begitu. Jadi bukan hanya sekedar bahwa literatur A mengatakan ini, B mengatakan ini, C mengatakan ini, akan tapi kita bisa mengatakan bahwa A, B, C setuju bahwa naiknya income perempuan akan mempengaruhi posisi perempuan di dalam rumah tangga, misalnya. Ini hanya misalnya saja. Jadi di situ kita harus mengidentifikasikan agreement, disagreement, kontroversi, dan contradiction di antara literatur-literatur yang kita pakai. Jadi bukan hanya sekedar menjajar literatur, akan tapi harus ada analisa terhadap literatur yang kita pakai. Kemudian metode harus jelas, metode apa yang kita pakai, lokasinya di mana, dan ini yang sering kurang diperhitungkan di Indonesia apabila kita melakukan penelitian ilmu sosial adalah apa yang disebut sebagai positionality, yaitu posisi sosial kita sebagai peneliti dan bagaimana posisi sosial kita mempengaruhi penelitian kita dan temuan-temuan kita. Jadi kita harus transparan terhadap itu. Jadi misalnya saya sebagai perempuan Indonesia melakukan penelitian tentang hubungan gender di Indonesia. Nah, posisi saya sebagai perempuan Indonesia itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat hubungan gender di Indonesia. Jadi di situ kita harus transparan dan bagaimana hal tersebut mungkin mempengaruhi cara pandang saya ketika saya melihat topik atau tema tersebut. Aspek etis saya akan kemukakan atau terangkan lebih lanjut tentang ini karena saya lihat belum banyak teman-teman di Indonesia terutama ketika melakukan penelitian sosial maupun humaniora yang memperhatikan masalah etika dalam penelitian. Jadi kalau di disiplin-disiplin yang lain, misalnya ilmu kedokteran dan lain-lainnya, mungkin sudah dibahas tentang hal tersebut, akan tetapi dalam ilmu sosial kurang diperhatikan. Jadi etika penelitian ini harus kita perhatikan, terutama ketika kita melakukan penelitian yang berkaitan dengan human subject atau
yang berkaitan dengan manusia. Jadi subjek kita adalah manusia karena kita harus melakukan penelitian itu secara etis untuk memastikan bahwa kita melakukan penelitian yang tidak menyalahi hak-hak dari partisipan kita. Dan kita juga harus memperhatikan power relations. Jadi misalnya saya sebagai pengajar di universitas, saya memiliki status sosial tertentu. Nah, status sosial ini akan mempengaruhi bagaimana partisipan penelitian saya berinteraksi dengan saya dan bagaimana mereka mungkin menjawab pertanyaan saya ketika saya melakukan interview misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kenapa saya membahas masalah ini? Karena apa? Karena di dalam jurnal-jurnal untuk terutama jurnal-jurnal Q1, biasanya salah satu persyaratan dari jurnal tersebut adalah menunjukkan bahwa kita memiliki approval dari apa yang disebut sebagai institutional review board. Jadi di universitas-universitas di sini kami memiliki apa yang disebut sebagai IRB atau Institutional Review Board. Jadi semua penelitian yang berkaitan dengan human subject itu harus mendapatkan persetujuan atau approval dari IRB. Nah, itu yang biasanya ditanyakan oleh jurnal. Kita harus juga menyertakan approval dari IRB. Nah, ini yang seringkali teman-teman di Indonesia tidak memiliki karena banyak di Indonesia terutama untuk penelitian sosial dan penelitian humaniora yang tidak mensyaratkan approval dari IRB. Salah satu hal yang biasanya dipersyaratkan oleh IRB adalah apa yang disebut sebagai informed consent. Jadi persetujuan dari partisipan yang menyatakan bahwa mereka berpartisipasi dengan sukarela tanpa tekanan. Jadi hal tersebut sangat penting untuk melindungi hak-hak dari partisipan. Dan kita harus secara transparan menerangkan penelitian kita kepada mereka dan juga apabila mereka memiliki pertanyaan, kita harus siap untuk menjawabnya. Dan kita juga harus sensitif terhadap seperti yang saya sebutkan tadi, power relations, aspek-aspek psikologis yang mungkin bisa mempengaruhi partisipan kita. Misalnya kita katakanlah melakukan penelitian tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan kemungkinan ketika kita membicarakan hal tersebut akan memiliki dampak-dampak psikologis. Nah, itu juga kita harus hati-hati dalam hal tersebut. Bagaimana kita menanyakan hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kita harus benar-benar hati-hati. Nah, kemudian juga misalnya kita melakukan penelitian dengan apa yang disebut sebagai vulnerable population, jadi populasi yang rentan, termasuk anak-anak di bawah umur. Misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak misalnya. Nah, itu akan sangat sensitif karena kita harus benar-benar hati-hati dalam melakukan penelitian ini. Sehingga IRB di sini fungsinya adalah menjaga agar penelitian itu tidak berdampak negatif terhadap partisipan kita. Nah, ini tadi seperti saya sebutkan, IRB itu tugasnya adalah mereview aspek etis. Mereka biasanya tidak melihat masalah teori dan sebagainya, tetapi yang mereka tekankan adalah bagaimana kita melindungi hak-hak, melindungi privacy dari partisipan dalam penelitian kita. Dan sekali lagi, kenapa saya kemukakan di sini? Karena banyak jurnal, terutama jurnal Q1 yang mensyaratkan kita untuk juga menyertakan approval dari IRB ini. Kemudian result findings tentu saja sangat penting. Ini adalah bagian yang sangat penting. Ketika kita mengemukakan results atau finding, kita harus kembali
lagi dan mengkaitkannya dengan literatur yang kita sebutkan di dalam literatur review, sehingga semua bagian itu saling berkaitan. Ini juga sangat penting karena seringkali beberapa penulis itu seolah-olah menulis bagian-bagian itu secara terpisah sehingga tiap bagian tidak memiliki hubungan satu sama lain. Ini sangat penting bagi kita untuk memberikan semacam analisa bagaimana findings kita itu berkaitan dengan penelitian sebelumnya, bagaimana hal itu berkaitan dengan debat-debat yang ada seperti yang saya sebutkan tadi, dan bagaimana temuan kita ini menyumbangkan debat atau hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak kurang jelas kemudian menjadi lebih jelas karena adanya temuan ini dan sebagainya. Nah, itu harus jelas, dan bagaimana temuan ini kemudian bisa seperti yang saya sebutkan, karena di dalam introduction kita biasanya mengemukakan bahwa ada gap, bahwa ada lubang yang harus diisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, dalam finding kemudian kita harus mengemukakan pertanyaan apa yang berhasil kita jawab dengan result atau finding yang kita miliki. Kemudian conclusion, direction for future research, tentu saja kita setiap research selalu ada kelemahan-kelemahannya, dan setiap research juga seringkali akan membuka peluang bagi research berikutnya. Nah, itu kemudian juga perlu kita kemukakan di situ. Saya pikir kayaknya ini ya yang terakhir. Nah, untuk buku di sini sebenarnya juga agak ada kesamaannya dengan penulisan artikel, karena penerbitan buku di sini juga melalui proses review. Jadi terutama buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit utama, misalnya Sage, misalnya Macmillan, Routledge dan sebagainya, itu juga membutuhkan proses reviewing juga. Jadi prosesnya juga hampir sama dengan jurnal, akan tetapi tentu saja untuk penulisan buku waktunya biasanya lebih panjang, dan juga bahasanya tentu saja lebih mendalam. Mungkin sampai di situ dulu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Atik untuk penjelasannya. Bapak Ibu ditahan dulu pertanyaannya. Kita lanjut ke